nama saya Ayudi Setio Prayogo, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2021 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kali ini saya akan membuat video praktik pembelajaran uji kinerja dengan tema atau topik motivasi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Untuk pertemuan pada hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang masuk? Wulandari. Wulandari, ada izinnya? Ada. Ini izinnya? Sakit. Mulai hari ini ya, tidak masuk ya? Iya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai motivasi belajar, karena ini ada kaitannya dengan hasil belajar kalian di PTS kemarin. Karena banyak sekali dari kelas 12 IPS yang masih di bawah KKM ya. Jadi kendalanya yaitu kalian masih beberapa siswa, banyak sekali yang masih di bawah KKM di beberapa mapel. Makanya saya memberikan layanan bimbingan klasikal mengenai motivasi belajar agar kalian itu lebih termotivasi lagi untuk belajar. Nah, sebelum saya akan menyampaikan materi, saya akan melakukan ice breathing dulu agar suasananya mencair ya, biar tidak tegang. Nah, ini ada ucapan kalimat. Bentar ditunggu dulu ya, ini agak sedikit. Ya. Nah, kita ice breathing dulu biar suasananya mencair. Ini tanggal berapa? Tanggal 17 siapa? Siapa? Ya. Action. Oke, sebelum kita ice breathing, sebelum kita ke materi, kita akan ice breathing dulu agar kalian tidak tegang. Bahkan suasananya tegang sekali ya. Agar mencair kita lakukan ice breathing. Untuk hari ini tanggal 21 ya? 21. Absen 21 siapa? Ada. Ya, Mas Ada. Anda ya, Mas Anda Hidayat, mungkin bisa dibaca nomor 1 secara cepat. Kepala negara, kepala diparut. Kepala. Kepala negara, kepala diparut. 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 Cepet ya. Untuk dosen selanjutnya dua-dua siapa? Ada Pak. Mas Raymond. Mas Raymond ya. Yuk langsung cepet ya. Meminang, menimang, meminang, menimang, Nah, ini ya bagian sulit. Biar nggak ngantuk yang paling pojok. Sama. Nggak sama ya. Yang paling pojok cewek biar nggak ngantuk. Dan ini bagian yang paling sulit. Yuk yang nomor 3 Pak. Kakak tua kakekku kena kakak tua kakekku kakak tua kakekku kena kakekku. Ayo. Kakak tua kakekku kena kakak tua kakekku kakak tua kakekku. Salah lagi ya. Ada yang bisa cepat. Terus kemudian nggak salah ada nggak? Coba ada yang berani mencoba yang nomor 3. Coba itu yang ngantuk loh. Kakak bisa. Ayo bisa. Coba dulu Mas Wahyudi yuk. Yang nomor 3 yuk. Cepat. Kakak tua, kakekku kena kakek tua, kakekku kakak tua, kakekku kena kakek tua. Gak bisa sulit Pak. Ayo, siapa yang berani mencoba? Ada yang bisa mencoba nomor 3? Ayo. Mana Bila mungkin? Bisa nggak? Ayo, mana Bila? Nomor 3. Yang keras ya. Kakak tua kakekku kenal kakak tua kakekku kakak tua kakekku kenal kakak tua kakekku. Sudah. Sudah. Nah, sekarang kita akhiri ice breaking pada pertemuan kali ini. Berhubung suasana sudah mencair dan tidak tegang, maka kita menuju ke materi mengenai
motivasi belajar. Tetapi sebelumnya saya akan memberikan video kurang lebih selama 5 menit. Nah, ini nanti kalian dengan kelompok, karena kita akan membentuk kelompok dulu terlebih dahulu, di mana kelompoknya itu setiap kelompok ada 6 anak. Nah, jadi sebelum kalian melihat video dan menganalisis video yang akan saya tampilkan, kalian membentuk kelompok dulu 6 anak. Setiap kelompok ada 6 anak. Yuk, membentuk kelompok dulu. Nah, Ini. Kursinya di enggak apa-apa. Kalau misalkan nanti ada yang kurang tambah 7 tidak apa-apa. Kalau ada yang kurang 5 tidak apa-apa. Dan di dalam satu kelompok nanti harus ada satu ketua ya. Di mana ketuanya nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Ada yang belum mendapatkan kelompok? Gimana sudah? Berapa? Sini kurang 2, Kak. Sini kurang 2. Kurang 2. Kurang dong, Mas. Ini, nah ini kan Situ. Ini 6, Pak. kalian menyaksikan dulu ya. Belajar merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setidaknya, perlu adanya pendidikan di tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan seluruh proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang menuju pengetahuan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman hidup sendiri dalam hasil. Namun, tidak sesuai yang seperti itu. Bangun. Iya Pak. Anda nggak pada bangun. Waktu sudah selesai. Kamu kenapa? Setelah yang tadi, aku tidak bisa tidur. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu lihat. Semalam aku sempat terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Sampai iya. Harus bisa beruntung pada
Nah, dari video ini kan kalian sudah menonton kan dari video yang saya tayangkan tadi kan kalian sudah melihat kaitannya dengan materi yang akan saya jelaskan pada layanan baru. Nah, tugas kalian semuanya dia sudah saya katakan tadi bahwa kalian akan menganalisa video yang sudah saya tampilkan yang sudah kalian lihat dengan kelompok kalian analisis kaitannya dengan video ini gambarnya ya, dianalisis dan kaitannya dengan motivasi belajar. Nah, nanti setelah kalian menganalisis dan ketua kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari analisis kaitannya dengan video yang sudah kalian lihat. Sudah siap ya? Ya, coba kalian untuk langsung dianalisis dengan kelompok kalian. Terus nanti ketua kelompok harus di depan untuk memaparkan kaitannya dengan video yang sudah kalian lihat. Terus nanti setelah ini akan saya sampaikan juga kaitannya dengan motivasi belajar, topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Sudah ya? Langsung saja. Salah satu menulis dan yang lainnya nanti memberikan pendapat. Sudah ada kelompok yang sudah selesai? Sudah. Jadi ini pembagian kelompoknya dari sini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, terus ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan ini kelompok 6. Dan yang sudah siap ini sudah siap maju. Kelompok 6 ya, yang akan maju, Mas. Nah, sekarang gini. Ini dari kelompok 6 akan mempresentasikan kaitannya dengan video yang sudah kalian lihat. Dan nanti kelompok yang lainnya
nanti bisa memberikan tanggapan, masukan atau pertanyaan ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama kaitannya dengan video yang telah kalian lihat dan berkaitan dengan topik yaitu mengenai motivasi belajar. Sudah siap? Jadi kalian nanti sambil menyimak teman kalian yang mempresentasikan tugas ini. Jadi nanti kalian sambil mengerjakan juga sambil menyimak ya. Sudah siap? Dari kelompok 6 sudah siap maju? Ya, Mas Ahmad Fauzan ya. Yang lainnya nanti menyimak ya. Oke, perkenalan dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, anggota kelompok Puput Karyadi, Bagus Mailana, Olympus Sumaji, Azizul Hanif, Wahyu Saputra. Saya di sini akan menyimpulkan tentang video yang ditampilkan tadi. Janganlah bermalas-malas belajar, karena belajar adalah salah satu jalan menuju kesuksesan. Serta kurangilah bermain gadget atau bermain game. Dan kita harus pandai dalam membagi waktu antara belajar dengan bermain. Karena kesuksesan tidak datang dari orang yang bermalas, tetapi dari orang yang mampu berusaha untuk mencapai kesuksesan di mana yang akan datang. Dan ini hasil diskusi kelompok 6 kaitannya dengan video tadi, kaitannya dengan motivasi belajar. Mungkin ada yang menanggapi dari kelompok 6 yang sudah mempresentasikan tadi, dari kelompok 1 atau kelompok 2 atau belum ada? Belum ada. Sudah Mas sama Fauzan. Oh ada dari kelompok 2. Dia bisa ditanyakan ke kelompok. Nanti teman-teman saya membantu ya. Ya, oke. Ya, kenalkan dulu nama. Nama saya Devina Setiawati dari kelompok 2. Bagaimana cara membagi waktu agar tidak habis untuk bermain game? Oke. Aku tanya dulu ya Mas ya. Tadi pertanyaannya kaitannya dengan membagi waktu antara belajar dan juga bermain ya. Agar nanti belajarnya tidak terganggu sama bermain. Oke. Siapa dari yang lainnya mungkin bisa membantu dari kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari Devi tadi, yaitu dengan cara membuat jadwal kegiatan, yaitu dengan cara memisahkan antara main game online dengan belajar, dengan cara waktu untuk bermain game lebih disisihkan dan difokuskan untuk belajar. Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman dari kelompok. Berarti kayak bikin jenis gitu loh. Jadi misal hari Senin jadwal belajarnya dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Terus jam 7.30 selama 30 main game seperti itu ya? Ya. Oke, berarti begitu jenis. Kelompok 2 bagaimana jawabannya dari kelompok Bapak Nia, kelompok 3? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Jadi intinya tadi membuat jadwal ya antara belajar dan juga bermain agar nanti belajarnya tidak terganggu dengan aktivitas bermain, game dan bermain sebagainya. Itu ya Pak ya? Oke, Mas Ahmad Fauzan tepuk tangan dari kelompok. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang maju ke depan berhubung ini juga kaitannya dengan waktu. Nanti kita satu kali aja ya presentasi ya. Jadi nggak semua kelompok maju ke depan presentasi, tetapi hanya diambil 2 kelompok. Dan yang kelompok yang lainnya tetap menanggapi secara aktif ya agar terjadi itu dengan kelompok. Oke, kelompok berapa ini yang mau maju ke depan? Kalau tidak mau nanti akan saya tunjuk.
Tadi kan cowok, sekarang yang cewek ya. Kelompok 2 mungkin bisa maju ke depan. Ayo kelompok 2. Ya. Nama obat. Perkenalan dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggota Devi Indah Nur Setiawati, Salma Hedi Mahiro, Maharani Angelia Putri, dan saya sendiri Nafa Anastasia. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang menganalisis video tadi. Yang pertama, kesuksesan tidak datang dari orang yang malas. Hargailah waktu, because time cannot reply. Yang kedua, kita harus bisa memprioritaskan hal-hal yang lebih penting sebagai seorang siswa. Prioritas utama adalah belajar. Ya, mungkin ada yang bisa menanggapi kaitannya dengan analisis video yang telah kalian lihat. Ini ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, perkenalan dulu kelompok mana? Dari kelompok. Saya Kuku Keputulan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara mengatasi kemalasan pada diri seseorang? Karena kalau cuma motivasi dan vaksin tidak memuaskan. Ya, jadi dulu, Mas, bagaimana tanggapan temannya dibantu? Jawaban dari saya mungkin itu dimulai dari diri sendiri. Yang pertama mungkin menaikkan mood kita, apa niat tujuan kita, apa yang akan kita lakukan nanti. Jadi apa nanti tujuan kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita seperti ini nggak apa-apa ya. Kelompok ini saya juga mau menyampaikan kaitannya dengan motivasi belajar. Dan kita hanya 2 kelompok yang akan maju ke depan. Karena apa? Karena terbatasnya waktu. Tetapi kan kita juga sudah ada dinamika kelompok ya. Yang kalian ada yang mempresentasikan dan ada bertanya. Ada yang bertanya, terus kemudian dijawab. Terus kalian juga sudah belajar kaitannya dengan motivasi belajar. Dan ini saya akan menyampaikan sedikit kaitannya dengan motivasi belajar kita belajar bersama. Dan nanti ketika kalian belum paham apa yang saya sampaikan, nanti kalian bisa bertanya. Itu ya. Mungkin kata jenengan apa yang telah kalian pelajari tadi hasil video, mungkin ada pertanyaan kaitannya dengan analisis video tadi. Kalau tidak ada langsung saya ke materi ya. Karena kita juga terbatasnya waktu. Karena kita hanya 1 kali 45 menit ya. Setelah ini pelajarannya siapa? Bu Susi matematika ya? Ya. Nah, ini motivasi belajar. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, faktor-faktor, indikator, fungsi dan strategi. Langsung saya sampaikan kaitannya dengan pengertian motivasi belajar. Ada yang bisa menyampaikan motivasi belajar itu apa? Jadi motivasi belajar yaitu
kemauan atau dorongan dalam diri kita, ya, dari diri kita sendiri. Semangat belajar tanpa adanya paksaan dari orang lain. Salah satu contohnya ketika kalian ingin belajar, pasti kalian niat dari dalam diri kita sendiri, kan, dari kalian sendiri, bukan karena paksaan dirinya sama orang tua. Misalkan contohnya Mania harus diajak sama ibunya, ayo kamu belajar dulu pacaran doa, kan nggak mungkin. Tapi itu dari niat kita sendiri. Mungkin pacarnya ada di kelas ini. Dan yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama, motivasi belajar intrinsik dan juga motivasi belajar dari ekstrinsik. Kalau motivasi belajar intrinsik itu ada yang bisa menjelaskan apa? Mungkin Dari dalam diri sendiri, ya benar. Dari dalam diri sendiri. Jadi kalau motivasi belajar intrinsik itu dari dalam diri sendiri tanpa ada dorongan dari pihak luar. Seperti tadi, bahwa yang kita belajar itu dari dalam diri sendiri, niat kita, bukan karena paksaan dari orang lain. Kalau motivasi belajar ekstrinsik, ya, dari luar. Salah satu contohnya ketika kita pacaran, tapi kita gunakan hal-hal yang positif, tapi kita bisa belajar bersama. Ayo mengingatkan pacarnya kita belajar, itu salah satu juga dorongan dari luar. Sisi benar ya, dari orang tua. Nah, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, langsung saya lanjutkan. Lanjut ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu cita-cita siswa. Kalian punya cita-cita apa enggak? Berawal dari cita-cita. Misalkan nih, Mbak Nabila cita-citanya ingin menjadi dokter. Jadi dia termotivasi untuk belajar. Karena dia ingin menjadi dokter, dia harus belajar. Gimana sih kalau bisa saya kedepannya kalau bisa saya menjadi dokter itu seperti apa? Ya salah satunya harus belajar secara sungguh-sungguh, bekerja keras, ya. Itu salah satunya yaitu karena cita-cita siswa, cita-cita kalian. Terus kemudian kemampuan siswa, kemampuan yang kalian miliki, iya kan? Bahkan kemampuan apa yang kalian miliki. Karena yang namanya belajar itu kan tadi yang kalian sampaikan yaitu semuanya itu berawal dari diri kalian sendiri, diniati dari dalam diri sendiri. Terus kemudian kondisi siswa, kemudian kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis, kemudian upaya guru dalam mengajarkan siswa. Terus kemudian indikator motivasi belajar. Yang pertama itu ada keinginan untuk berhasil. Salah satunya yaitu cita-cita, ya, kalian mengejar cita-cita. Tidak mungkin cita-cita dapat kalian kejar tanpa kalian belajar, bermalas-malasan seperti di video kalian tadi. Kalau kalian bermalas-malasan, ya apa yang kalian dapatkan? Nanti kalian tidak akan mendapatkan itu. Jadi adanya keinginan untuk berhasil. Terus kemudian adanya dorongan dan kebutuhan. Salah satunya dorongan dari orang tua atau dorongan dari dalam diri sendiri karena ingin sukses di kemudian hari. Benar. Terus kemudian adanya cita-cita tadi, adanya penghargaan dalam belajar. Kalian kalau misalkan wah ini Fania ranking 1, ada kebanggaan nggak? Nah, ada kebanggaan ya. Kemudian ada Mas Raymond. Terus kemudian kalau di apa ya, Mas Raymond ranking 1 ini kan ada kebanggaan ya. Kayak itu prestasi yang diraih oleh Mas Raymond. Terus kemudian adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Nah, di sini kemungkinan kan kalian pasti ada salah satu mata yang kalian senangi. Salah satunya mungkin pelajaran matematika atau sosiologi, sejarah, karena mungkin gurunya idola, jadi kalian senang dengan pelajaran tersebut. Ya. Terus kemudian adanya lingkungan belajar yang kondusif. Di sini mungkin karena letak sekolah yang di dalam, ya kan, sejuk, nyaman, ya kan, dengan alam, jadinya kan kondusif sekali ya. Dan itu proses tanpa belajar kalian kan saya menyenangkan sekali. Terus kemudian tanpa apa? Tanpa AC, AC-nya alami ya. Terus kemudian fungsi motivasi belajar yaitu mendorong timbulnya suatu kelakuan atau suatu perbuatan. Terus kemudian motivasi berfungsi sebagai pengarah. Terus kemudian motivasi berfungsi sebagai penggerak. Terus ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut
fokus saat belajar, berhenti saat lelah, tulis ulang materi pelajaran, olahraga ringan dan banyak minum, tidak cukup dan tidak begadang. Tidur cukup dan tidak begadang. Tidur cukup dan tidak begadang, tapi kelasnya masih begadang ya. Jarang. Ini yang terakhir ya, kata-kata motivasi. Ingat, sukses tidak datang dari orang yang malas. Nah, berhubung ini tinggal 5 menit lagi ya. Tinggal 5 menit lagi, setelah ini pelajaran matematika mungkin akan saya lanjutkan di layanan, akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Kalau tidak ada kalian, tidak ada kalian. Ada pertanyaan. Sorry karena ini kan sudah jam-jam awal ya, lapar ya, lapar dan juga pengen pulang. Tidak ada pertanyaan dari kalian. Akan saya tutup, tapi sebelum saya tutup, kaitannya saya memberikan layanan ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar kalian, karena sebentar lagi kalian akan PAT ya, penilaian akhir sekolah pas ya. Nah, semester ya pas, mengenai semester benar. Nah, saya tidak ingin di kelas 12 IPS nanti nilai kalian seperti di PTS kemarin. Jadi banyak sekali anak-anak yang masih di bawah KKN di beberapa mapel. Nah, saya ingin di sini kalian nanti termotivasi untuk belajar, terus kemudian menunjukkan nilai-nilai kalian kemarin yang masih di bawah KKN, sehingga nanti nilai kalian bisa di atas KKN, ya, tidak mengulang lagi, tidak ranking. Kalau kalian nanti ranking kan juga malu ya, teman-temannya terus kalian mengulang kan ada perasaan ya malu ya. Nah, saya tidak ingin itu nanti terjadi, semua nilainya bagus tapi tidak ada KKN. Berhubung tidak ada yang bertanya,